Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Oktaviani, Oksiknya dari kelas 2C dengan nomor NIM 21011105018. Di sini saya ingin membuat video tentang pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar matematika peserta didik. Pembuatan video ini guna untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika. Learning. Dengan adanya pemanfaatan teknologi, sistem pembelajaran yang semula berbasis tatap muka diganti dengan sistem pembelajaran online learning. Hal ini menuntut pendidik dan peserta didik agar mampu untuk cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Apalagi pada kondisi saat ini, dunia sedang dilanda wabah coronavirus disease 2019 atau lebih dikenal dengan COVID-19 yang dikemukakan oleh Fatimah dan Purpanintias 2020. Dengan adanya virus COVID-19, pemerintah membuat beberapa kebijakan untuk menghentikan penyebaran wabah ini, seperti lockdown di daerah yang sudah termasuk ke dalam zona merah penyebaran virus, atau physical karantina untuk menghindari virus secara kontak fisik. Pemerintah Republik Indonesia juga menerbitkan berbagai protokol kesehatan dikemukakan oleh Darwis et al. 2020. Dalam pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, dunia pendidikan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk pembelajaran online yang dikemukakan oleh Maskar dan Wulantina 2019. Salah satu aplikasi yang dipakai untuk kegiatan pembelajaran secara online adalah Google Classroom. Pendidik pada umumnya dapat membuat kelas pada forum yang ada di Google Classroom dan mengundang peserta didik dalam kelas tersebut. Pembelajaran yang dilakukan di dalam Google Classroom ini dapat berlangsung dengan berbagai materi dan tugas yang diberikan pendidik ke peserta didik. Ini dikemukakan oleh Parna Bakti dan Purpa Ningtyas 2020. Materi yang diberikan kepada peserta didik berupa slide PowerPoint, e-book, video pembelajaran, dan masih banyak lagi. Ulfa dan Saputra 2019 berpendapat bahwa media adalah sebagai alat fisik yang dapat menyajikan pesan merangsang siswa untuk belajar. Serta Abidin et al. 2021 juga berpendapat tentang media pembelajaran memiliki banyak ragam. Salah satunya adalah media audio visual, sedangkan tugas yang diberikan biasanya sesuai materi yang diberikan sebelumnya. Tugas yang diberikan biasanya dilakukan secara berkelompok ataupun mandiri, sesuai perintah yang diberikan pendidik. Pendidik pun dapat memberikan nilai kepada peserta didik yang mengumpulkan tugas secara rapi dan baik. Pengertian e-learning. Pada dasarnya, e-learning merupakan konsep atau metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Di samping itu, para pakar pendidikan mendefinisikan e-learning sebagai proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip pembelajaran yang dipadu dengan teknologi. Atau dengan kata lain, sistem pembelajaran tidak menitik beratkan pada pertemuan tatap muka langsung antara peserta didik dengan pendidik di dalam kelas, melainkan proses digital yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kelebihan e-learning. Yang pertama itu dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Yang ketiga, waktu belajar fleksibel. Dan yang keempat, wawasan yang luas. Kekurangan e-learning. Yang pertama, berkurangnya interaksi dengan pengajar antara peserta didik. Dan yang kedua, pemahaman terhadap materi. Yang ketiga, keterbatasan akses internet. Yang keempat, minimnya pengawasan dalam belajar. Dampak pada hasil belajar peserta didik dengan adanya e-learning. Dengan menggunakan media pembelajaran berbasis e-learning membawa pengaruh dalam peningkatan hasil belajar siswa atau peserta didik berdasarkan dari beberapa referensi.
yang penulis baca, tetapi harus memikirkan jalan keluar dari kekurangan dalam penggunaan media pembelajaran online tersebut. Manfaat penggunaan learning. Manfaat dari penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar diantaranya penyeragaman dalam penyampaian materi, pelajaran agar peserta didik tidak merasa bosan dikarenakan dengan menggunakan media ataupun metode yang sama, menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan efektif. Dapat mengefisien waktu dan tenaga seperti pembelajaran tentang mempelajari karakteristik dari hewan, maka kita tidak perlu nih jauh-jauh untuk datang ke kebun binatang. Dan juga dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua itu manfaat penggunaan media learning dapat dalam pembelajaran yaitu mengefisien biaya, bersifat fleksibel dalam memilih waktu dan tempat untuk mengaksesnya, serta memberikan kesempatan bagi peserta didik secara mandiri sehingga mereka yang memegang seluruh kendali atas keberhasilan dalam proses pembelajaran mereka masing-masing. Di sini ada beberapa strategi dalam meningkatkan minat belajar daring. Yang pertama itu menggunakan metode dan aktivitas belajar yang lebih beragam. Metodenya itu seperti adanya tutorial, webinar, atau coaching. Nah, itu dapat menumbuhkan kreativitas siswa dalam belajar ataupun menambah education atau pengetahuan siswa dalam pembelajaran ataupun materi-materi tertentu. Yang kedua, memberikan bimbingan dan dukungan kepada peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, melakukan evaluasi pembelajaran. Melakukan evaluasi dalam pembelajaran itu guna untuk mengulang kembali pembelajaran yang peserta didik tidak mengerti. Sekian video penjelasan tentang pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar matematika peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.